Selamat pagi. Saya akan menyampaikan rekaman untuk melalui berisi pemaparan dari penelitian skema KLN. Seperti tampak di layar, judulnya adalah A Model to Increase Business Effectiveness Consisting of Preparation, Consistency, Tidiness, Cleanliness in a Pentonic Line. Ya, jadi pelaksana dari penelitian adalah saya sendiri, Agustinus Haryadi Joko Purwanto, kemudian ada Dr. Sri Hartono, dan mitra dari Universitas Putra Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Fasli Sabri. Kalau dikaitkan dengan kuliah, ya ini adalah salah satu inti dari uh, kuliah manajemen operation. Karena manajemen operation selalu bicara tentang peningkatan kinerja bisnis. Dan lebih spesifik disebut di dalam mata kuliah OSPM, UPM, Quality dan Productivity Management, dan Global Supply Chain Logistik, gitu ya. Ya, dan ya, memang seperti itulah gitu ya. Kalau di operasi keseharian tentu kita bicara berbagai macam proses manajemen yang perlu dimasukkan dan menjadi sarana untuk meningkatkan kinerja produksi yang sekaligus nanti akan meningkatkan kinerja bisnis. Kalau dilihat di layar, maka tampak memang pada eh, objek penelitian adalah perusahaan penghasil bentonit. Nama perusahaan tidak bisa kita sebut demi kerahasiaan. Ini adalah data internal yang menunjukkan memang antara target dengan kenyataan itu berbeda begitu ya. Jadi targetnya adalah pada garis berwarna orange gitu ya, tapi ternyata berlebih dalam beberapa bulan berturut-turut seperti itu gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian dari sisi production juga ada pernah lebih 1 bulan, tapi kemudian ada beberapa yang hanya tepat gitu ya dengan batas targetnya, tapi tidak ada kecenderungan untuk di bawah target dari produksi, atau dalam lebih spesifik adalah kapasitasnya. Ya, bentuk dari masalah itu adalah banyaknya rework dari produk gitu ya. Jadi kalau dalam manajemen operasi dan semuanya juga begitu, rework itu kan sesuatu pemborosan dari sisi waktu, dari sisi material, yang semuanya juga akan berujung kepada pemborosan biaya produksi atau biaya operasi, dan tentu akan menggerus kepada bottom line. Salah satu prakteknya adalah dengan penempatan, tapi itu sebenarnya dasar saja di manufacture. Di sini juga sudah ada satu proses penandaan begitu ya. Itu satu contoh. Memang basic di dalam pengendalian itu, maka penandaan-penandaan itu adalah sebagai satu bentuk begitu ya. Semakin banyak tanda-tanda yang berwarna merah berarti semakin banyak masalah terkait mutu, yang berarti terjadi pengurangan produktivitas dan dapat dikaitkan dengan kapasitas yang berkurang dari rencana produksi. Dengan latar belakang itu, maka disusunlah atau ditetapkan tujuan gitu ya, karena ingin melihat atau menginvestigasi arah dan besaran dari project management preparation kepada konsistensi, investigasi arah dan besaran project management preparation kepada compactness. Yang ketiga adalah antara preparation terhadap cleanliness. Kemudian secara kelanjutan masing-masing konsistensi terhadap implementasi, compactness terhadap implementasi, dan kemudian kinerja implementasi terhadap kinerja production atau bisnis seperti itu. Nah, jadi
dari interest para peneliti untuk melihat itu, maka disusun satu model sebagai kerangka pemikiran, ditunjukkan dalam gambar satu, ya, sistematikanya atau modelnya seperti itu, yang mana di masing-masing eh, garis ya, di masing-masing pad yaitu uh, ada hipotesa, begitu ya. Hipotesa mengikuti poin-poin yang tadi sudah disampaikan di tujuan, begitu ya. Jadi hipotesanya dibangun, misalnya hipotesa yang pertama adalah bahwa preparation mempengaruhi terhadap konsistensi, bahwa preparation mempengaruhi terhadap compactness, jadi ke, ke, ke apa namanya keringkasan daripada bagian dari produksi seperti itu. Beberapa istilah proses manajemen ini merupakan satu proses manajemen yang merujuk kepada 5R gitu ya. Jadi kita tidak mengambil 5R apa adanya, tapi lebih kepada kegiatan dan proses-proses yang juga diterapkan di objek penelitian. Dengan demikian kita bisa mengatakan memang penelitian ini adalah kuantitatif begitu ya. Jadi melalui pembuatan model dan data-data yang diperoleh melalui pengumpulan kuesioner menggunakan skala atau skala Likert dengan skala ordinal dalam perspektif jenis datanya seperti itu. Setelah dilakukan pengumpulan, tidak ditampilkan di sini tabulasinya, tapi dari 18 variabel indikator untuk mewakili dimensi atau variabel yang masih abstrak ya. Jadi di situ ada X1 adalah preparation diwakili oleh 3 variabel indikator, kemudian juga ada disiplin, ada compactness, cleanliness, dan lain sebagainya. Ya, jadi alat analisanya adalah aplikasi atau software Smart PLS. Kita mengikuti gitu ya, setelah memang data-data terkumpul di entry kepada aplikasi tersebut, ada proses untuk streaming mungkin istilahnya seperti itu, dan bisa akhirnya dipenuhi untuk reliability, validity, nilai kontra alpha, dan lain sebagainya. Ya, jadi setelahnya maka diperoleh tampilan hasil seperti yang sudah ada di layar begitu ya. Nah, di situ sudah muncul memenuhi syarat secara statistik seperti dihasilkan oleh aplikasi tersebut gitu ya. Nah, semuanya semuanya ada pengaruhnya begitu ya. Jadi seluruh hipotesa diterima ya, sebagaimana pada tabel di bawahnya. Hipotesa yang pertama dengan nilai koefisien jalurnya adalah 0,685 ya. T-nya di atas 1,96, sehingga bisa dikatakan memang preparation berpengaruh positif dan signifikan. Hipotesa kedua, preparation terhadap compactness di situ koefisien jalur 0,695 cukup tinggi sebenarnya ya, dan kemudian juga T statistik 10,527 ya, sehingga ini positif dan signifikan. Hipotesa ketiga, preparation terhadap cleanliness atau kebersihan, koefisien jalur kurang lebih sama di 0,621, termasuk tinggi, dengan T statistik juga di atas 1,96, sehingga dikatakan berpengaruh positif dan signifikan. Di hipotesa keempat, disiplin terhadap implementasi,
koefisien jalurnya di 0,329 lebih kecil, ya, tapi masih dalam kelompok positif dan signifikan karena memang P value-nya di 2,5. Hipotesa kelima, compactness terhadap implementasi, koefisien jalur 0,267, T statistik di 2,510, sehingga juga positif dan signifikan. Terus kemudian di clean lightness, seperti itu juga 0,233 dan 2,271 dan berpengaruh positif dan signifikan. Ya, dan sebenarnya hasil yang sama juga diperoleh pada pengaruh terhadap kinerja produksi atau kinerja bisnis. Ya, jadi hasil penelitian ini mendapatkan model yang diusulkan ini sebagai model yang bisa diterima begitu ya, model yang memang struktur pengaruh dan sistematikanya diterima, sehingga kalau terkait dengan kesimpulan tentu perusahaan bisa menggunakan setiap proses manajemen ini untuk ditingkatkan, ya, ditingkatkan konsistensi implementasinya. Dengan demikian akan meningkat proses-proses yang mengikuti, ya. Kalau preparation ditingkatkan, maka disiplin, compactness, dan kepercayaannya akan meningkat, dan kembali sesuai hasil penelitian, maka konsistensi implementasi akan meningkat, ya, dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja produksi secara keseluruhan, ya, sehingga penelitian ini atau yang tadi disampaikan bisa diambil sebagai rekomendasi oleh perusahaan melakukan satu persatu, ya, dan bisa menjadi satu solusi untuk mengurangi masalah-masalah mutu dan pada akhirnya juga meningkatkan kapasitas yang memang menjadi dasar penyebab dilakukan penelitian seperti itu. Seperti itu yang bisa disampaikan untuk pemaparan tentang hasil penelitian skema KLN di pabrik Simsonic di daerah Cibubur. Terima kasih, selamat pagi.